Ardi, seorang TKI asal Indonesia, datang ke Norwegia hanya bermodalkan mimpi dan kerja keras. Awalnya ia hanya bekerja sebagai kuli kasar di sebuah restoran kecil. Namun berkat keahlian memasak yang diwarisi dari ibunya, Ardi berhasil membuka restoran unik. Makanan barat dipadukan dengan bumbu Nusantara. Restorannya langsung meledak populer, digemari warga lokal hingga turis. Kesuksesan itu membuatnya dibenci oleh Lars, pemilik restoran terkenal di kota itu. Lars melakukan segala cara kotor, menyuap pemasok, menyebarkan fitnah lewat media, hingga berencana menjebloskan Ardi ke penjara. Di saat Ardi hampir putus asa, hadir sosok Ingrid, wanita lokal yang cerdas dan penuh semangat. Tak disangka, Ingrid adalah putri Lars sendiri. Awalnya ia dikirim untuk memata-matai Ardi, tetapi justru jatuh cinta pada ketulusan dan kegigihan pria Indonesia itu. Cinta mereka terlarang. Ardi dihadapkan pada pilihan sulit, mempertahankan mimpinya atau rela kehilangan wanita yang kini menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Sementara Ingrid harus melawan ayahnya sendiri demi kebenaran. Konflik memuncak ketika kebenaran terbongkar di meja makan keluarga, mengubah cinta menjadi medan perang kehormatan. Udara musim dingin Norwegia menusuk tulang, membuat setiap orang di Oslo terburu-buru mencari tempat hangat. Tapi di sebuah restoran kecil bernama Nordmat, seorang pria asal Indonesia masih sibuk berdiri di depan dapur. Keringat bercucuran meski suhu di luar begitu dingin. Namanya Ardi Prasetyo, 31 tahun. Mantan TKI yang nekat merantau ke Norwegia demi mencari kehidupan lebih baik. Ardi sudah 3 tahun bekerja di restoran itu. Pekerjaannya bukan pekerjaan bergengsi, hanya tukang angkat barang, mencuci piring, dan sesekali membantu memotong bahan masakan. Di mata para pekerja lokal, ia hanyalah imigran kelas bawah. Bahkan, beberapa koki sering meremehkannya, menyebutnya cheap worker, setiap kali Ardi berusaha memberikan ide. Namun ada satu hal yang tidak mereka tahu, Ardi punya kemampuan memasak yang luar biasa. Sejak kecil ia belajar dari ibunya di kampung halaman di Jawa Tengah, terbiasa dengan aroma rempah-rempah seperti kunyit, ketumbar, serai, dan daun jeruk. Setiap kali mencium bau daging dipanggang di restoran itu, ia selalu teringat rendang ibunya yang kaya bumbu. Malam itu restoran mulai sepi. Koki utama sudah pulang, meninggalkan Ardi dan seorang pelayan muda bernama Magnus untuk menutup restoran. Ardi menatap potongan daging steak yang tersisa di dapur. Ia menggenggamnya, lalu membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah toples kecil berisi bumbu rendang buatan sendiri. "Ardi, kamu ngapain?" tanya Magnus penasaran. "Cuma coba-coba," jawab Ardi singkat. Ia mengoleskan bumbu itu pada daging, lalu memanggangnya perlahan. Bau harum rempah langsung memenuhi dapur, berbeda jauh dengan aroma steak biasa. Magnus yang awalnya heran, kini menelan ludah. Ketika daging matang, Ardi memotongnya kecil-kecil lalu menyajikan di piring. "Coba ini," katanya. Magnus mencicipi sepotong, matanya membesar. "Gila, ini enak sekali. Beda sama steak yang biasanya. Ada rasa yang, kaya, pedas, tapi bikin nagih." Ardi tersenyum. "Di Indonesia, ini biasa. Kami sebut rendang. Aku cuma coba gabungkan dengan gaya steak orang sini." Malam itu, tanpa sadar, Ardi baru saja menemukan ide besar. Fusion food, perpaduan masakan barat dengan bumbu Nusantara. Keesokan harinya, kabar kecil itu menyebar di kalangan staf. Magnus, yang tidak bisa menahan rasa kagumnya, bercerita kepada beberapa pelanggan tetap tentang eksperimen Ardi. Seorang pelanggan iseng meminta Ardi membuatkan hidangan itu. Awalnya Ardi ragu, takut dimarahi pemilik restoran. Tapi dorongan Magnus membuatnya berani. Hasilnya mengejutkan. Pelanggan itu langsung jatuh cinta dengan rasanya. Beberapa hari kemudian, lebih banyak orang yang datang hanya untuk mencari steak dengan bumbu rahasia Ardi. Pemilik restoran, seorang pria tua bernama Erik, awalnya menentang. "Ini restoran Eropa, bukan warung Asia. Jangan ubah konsep seenaknya."
katanya keras. Namun ketika melihat pelanggan semakin ramai hanya karena menu buatan Ardi, Erik mulai melunak. Ia bahkan mengizinkan Ardi bereksperimen lebih banyak, meski tetap dengan aturan ketat. Ardi mulai merasa ada peluang. Dengan gajinya yang pas-pasan, ia menyisihkan sedikit demi sedikit untuk menabung. Dalam pikirannya, ia punya mimpi yang jauh lebih besar, membuka restoran sendiri. Restoran yang bukan sekadar tempat makan, tapi juga jembatan antara dua budaya. 3 bulan kemudian, keberuntungan berpihak pada Ardi. Seorang investor kecil asal Asia yang kebetulan mencicipi masakannya menawarkan modal untuk membuka restoran baru. Ardi sempat ragu, takut gagal. Tapi setiap malam ia selalu teringat kata-kata ibunya saat ia pamit merantau. Jangan hanya jadi pekerja, Di. Kalau bisa, kamu harus punya sesuatu yang jadi kebanggaanmu sendiri. Akhirnya, dengan modal pinjaman itu, Ardi membuka restoran mungil di sudut Oslo. Ia menamainya Spice Steak. Konsepnya sederhana, masakan barat dengan bumbu Nusantara. Interiornya tidak mewah, tapi hangat, dengan ornamen kayu dan beberapa hiasan khas Indonesia. Hari pertama buka, hanya ada beberapa pelanggan yang datang. Namun begitu mereka mencicipi hidangan, wajah mereka langsung berubah puas. Kabar tentang restoran unik ini mulai menyebar lewat mulut ke mulut. Dalam hitungan minggu, Spice Steak jadi perbincangan di media sosial lokal. Orang-orang penasaran dengan steak rasa Indonesia dan burger dengan sambal khas Jawa. Turis-turis yang kebetulan berkunjung juga ikut mampir. Ardi bahkan sempat diliput koran kecil. Namun kesuksesan itu tidak membuat semua orang senang. Di pusat kota Oslo, ada restoran mewah bernama Larsen Gourmet, milik seorang pengusaha bernama Lars Johansen. Restoran itu sudah berdiri puluhan tahun, dikenal dengan menu tradisional Norwegia seperti lutefisk, rakfisk, dan berbagai hidangan laut. Selama ini, Lars tidak pernah punya saingan berarti. Ia adalah raja kuliner lokal. Tapi tiba-tiba, berita tentang restoran kecil milik seorang TKI menyebar luas. Pelanggannya mulai berkurang. Bahkan beberapa pengunjung tetap memilih mencoba tempat baru itu. Lars tidak terima. Baginya, restoran kelas bawah tidak seharusnya mengancam bisnis sebesar miliknya. Siapa orang Asia itu? Berani-beraninya mengusik wilayahku, gumam Lars kesal, menatap artikel koran tentang Spice Steak. Ia memanggil anak buahnya. Cari tahu siapa dia. Bagaimana bisa restoran sekecil itu menarik perhatian begitu banyak orang? Kalau perlu, hentikan dia sebelum terlambat. Sementara itu, Ardi tidak tahu bahaya yang mengintai. Baginya, hari-hari itu terasa seperti mimpi indah. Ia bekerja tanpa lelah, melayani pelanggan, memasak sendiri, bahkan turun tangan mencuci piring. Meski tubuhnya lelah, hatinya penuh semangat. Suatu malam, setelah restoran tutup, Ardi duduk sendirian di dapur sambil menatap meja kayu. Ia memandangi buku catatan kecil berisi resep-resep ciptaannya. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Bu, aku berhasil. Aku beneran buka restoran di luar negeri," bisiknya pelan. Tapi Ardi tidak tahu, kesuksesan yang baru saja diraihnya akan menjadi awal dari konflik besar. Sebab di sisi lain kota, seorang pengusaha kaya sedang menyusun rencana kotor untuk menjatuhkannya. Dan lebih ironis lagi, dalam waktu dekat Ardi akan bertemu dengan seorang wanita yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh hidupnya. Ingrid Johansen, putri dari musuh besarnya sendiri. Hari-hari berlalu, restoran Spice Steak milik Ardi semakin ramai. Orang-orang mulai mengantri bahkan sebelum pintu dibuka. Ardi sendiri masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Baginya, semua terasa cepat sekali. Baru beberapa bulan lalu ia hanyalah kuli dapur. Kini namanya masuk ke artikel kuliner di koran lokal Oslo. "Lihat ini, Ardi," seru Magnus, yang kini ikut membantu di restorannya. Magnus menunjukkan layar ponselnya. Ada artikel dengan judul, "Restoran kecil di Oslo sajikan steak dengan sentuhan Asia, rasa yang bikin ketagihan." Ardi membaca cepat. Matanya berkaca-kaca. Di artikel itu tertulis namanya lengkap. Ardi Prasetyo,
imigran asal Indonesia. Aku gak pernah mimpi nama aku bisa masuk koran, Magnus, kata Ardi dengan suara gemetar. Magnus menepuk bahunya. Kamu layak dapat ini, Ardi. Masakanmu beda dari yang lain. Restoran semakin dikenal. Bukan hanya orang biasa, bahkan beberapa food blogger datang mencoba. Mereka memotret makanan, menulis review positif, dan mengunggahnya di media sosial. Dalam hitungan minggu, jumlah pelanggan naik 2 kali lipat. Namun, di tempat lain suasana justru panas. Di ruang kantor restoran Larsen Gourmet, sang pemilik, Lars Johansen, duduk dengan wajah muram. Ia memegang laporan bulanan. Angka pengunjung menurun drastis sejak Spice Steak ramai diberitakan. Ini tidak masuk akal, bentaknya kepada manajer restorannya. Kita punya reputasi 30 tahun. Bagaimana bisa orang lebih memilih restoran murah milik imigran? Manajernya hanya bisa terdiam. Tuan Lars, mereka punya sesuatu yang berbeda. Orang penasaran. Makanan fusion itu baru bagi warga sini. Lars menghantam meja. Tidak ada yang boleh mengalahkan Larsen Gourmet. Aku tidak akan biarkan. Amarah itu membuatnya mulai berpikir kejam. Ia memanggil anak buahnya, Eriksen, seorang pria yang sering mengurus urusan kotor. Cari tahu siapa Ardi. Cari kelemahannya. Kalau perlu, buat restoran itu berhenti beroperasi. Sementara itu, Ardi tetap sibuk. Restoran kecilnya sudah seperti rumah kedua. Ia jarang pulang, tidur hanya beberapa jam, lalu kembali bekerja. Tapi semua lelah terbayar ketika melihat pelanggan tersenyum puas. Suatu malam, ada sekelompok turis asal Amerika yang datang. Mereka tertawa keras, mencoba menu burger sambal buatan Ardi. Salah satu dari mereka berkata, "Ini gila, pedasnya bikin nagih. Belum pernah aku makan burger seenak ini di Eropa." Ardi hanya tersenyum sopan. Dalam hatinya, ia merasa bangga. Inilah yang aku mau. Aku ingin orang-orang tahu rasa bumbu Indonesia. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, pemasok daging yang biasanya mengirim barang ke restorannya mendadak membatalkan pesanan. "Maaf Ardi, aku tidak bisa kirim lagi. Ada perintah dari atas," kata pemasok itu lewat telepon. Ardi bingung. Perintah dari siapa? "Jangan tanya aku juga takut. Intinya, aku gak bisa jual lagi ke kamu." Ardi mulai panik. Tanpa daging, ia tidak bisa membuat steak, menu andalannya. Ia mencoba menghubungi pemasok lain, tapi jawabannya sama, ada tekanan dari pihak tertentu. Magnus langsung curiga. Aku yakin ini ulah Lars. Dia tidak terima bisnisnya kalah. Ardi hanya bisa terdiam. Ia tidak punya bukti, tapi hatinya yakin hal itu benar. Beberapa hari berikutnya, masalah makin bertambah. Sebuah media lokal tiba-tiba menulis berita negatif. Restoran imigran diduga gunakan bahan tidak higienis. Artikel itu menuduh Spice Steak membeli bahan murah dari pasar gelap. Padahal semua itu bohong. Tapi orang-orang yang membaca jadi ragu. Beberapa pelanggan tetap batal datang. Ardi frustrasi. Ia merasa semua kerja kerasnya perlahan hancur. Kenapa mereka tega begini? "Magnus, aku hanya ingin kerja jujur," ucapnya lemah sambil duduk di dapur. Magnus menggenggam bahunya. "Kamu harus kuat, Ardi. Jangan kasih mereka menang. Kalau mereka bisa main kotor, kita buktikan dengan kualitas masakan kita." Ardi mengangguk pelan, meski hatinya masih berat. Di tengah situasi sulit itu, seseorang datang ke restorannya. Seorang wanita muda dengan rambut pirang, mata biru, dan senyum sopan. Ia mengenakan mantel tebal musim dingin. "Apakah ini Spice Steak?" tanyanya dengan bahasa Inggris yang lancar. Ardi yang sedang membersihkan meja menjawab, "Ya, betul. Silakan duduk. Ada menu spesial malam ini." Wanita itu memperkenalkan diri. "Namaku Ingrid." Ardi tidak tahu siapa dia sebenarnya. Yang jelas, Ingrid memesan steak dengan bumbu rendang. Ketika mencicipinya, matanya berbinar.
Ini luar biasa. Aku belum pernah makan sesuatu yang seperti ini. Ardi tersenyum lega. Terima kasih. Itu resep dari tanah kelahiran saya. Sejak malam itu, Ingrid mulai sering datang. Ia duduk di pojok, memperhatikan cara Ardi bekerja, lalu mengobrol sebentar sebelum pulang. Bagi Ardi, dia hanyalah pelanggan ramah. Tapi yang tidak ia tahu, Ingrid punya tujuan lain. Ingrid adalah putri Lars Johansen, musuh bebuyutannya. Ia sengaja datang atas perintah ayahnya, memata-matai Ardi, mencari kelemahan restoran itu dari dalam. Namun sesuatu yang tidak direncanakan mulai terjadi. Setiap kali Ingrid melihat Ardi bekerja keras, ia merasa kagum. Bukan hanya karena masakannya, tapi juga karena ketulusan dan semangatnya. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, perasaan yang tidak seharusnya ada. Di rumahnya, Ingrid sering mendengar ayahnya marah-marah. Restoran kecil itu harus ditutup. Tidak ada tempat bagi imigran yang mengacaukan tradisi kuliner kita. Tapi Ingrid mulai merasakan konflik batin. Ia tahu ayahnya keras dan licik. Sementara Ardi, pria sederhana itu, jelas-jelas hanya berusaha jujur demi hidupnya. Suatu malam, ketika duduk di kamarnya, Ingrid menatap foto ibunya yang sudah meninggal. Ia berbisik, "Mama, apa yang harus aku lakukan? Aku tahu ayah salah, tapi aku tidak bisa begitu saja melawan dia." Namun pria itu, Ardi, dia berbeda. Air matanya jatuh. Ia sadar bahwa hatinya sudah mulai bergerak ke arah yang berbahaya. Sementara itu, Ardi masih sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan restorannya. Ia menulis catatan di buku kecilnya, mencari pemasok baru, mencoba strategi promosi, dan memastikan kebersihan restoran lebih ketat agar tidak ada celah untuk diserang lagi. Ia tidak tahu bahwa di balik meja salah satu pelanggan, ada seorang wanita yang kini diam-diam menjadi bagian penting dari hidupnya. Wanita yang kelak akan menjadi penyelamatnya, sekaligus sumber konflik terbesarnya. Restoran Spice Steak kembali sibuk. Meski beberapa pelanggan sempat ragu karena berita negatif, perlahan mereka kembali setelah mencicipi langsung masakan Ardi. Rasa yang autentik mengalahkan fitnah. Tapi di balik itu, Ardi masih merasakan kegelisahan. Ia tahu ada tangan gelap yang berusaha menjatuhkannya. "Magnus, kita butuh pemasok tetap yang bisa dipercaya. Kalau begini terus, kita bisa kehabisan bahan," kata Ardi suatu pagi sambil memeriksa stok daging di dapur. Magnus mengangguk. "Aku coba hubungi temanku. Dia punya kenalan di Swedia yang bisa kirim bahan langsung. Mungkin lebih aman daripada pemasok lokal yang sudah disuap orang." Ardi hanya bisa berharap. Ia tidak punya banyak pilihan. Sementara itu, di kantor megah Larsen Gourmet, Lars Johansen duduk dengan wajah penuh kepuasan. Berita kemarin lumayan membuat restoran itu goyah. Tapi belum cukup. "Aku ingin dia hancur total," ujarnya kepada Eriksen, tangan kanannya. "Bagaimana kalau kita laporkan dia ke dinas kesehatan?" "Tuan Lars, kita bisa bikin isu soal kebersihan," saran Eriksen. Lars tersenyum tipis. "Bagus. Orang Norwegia sangat peduli soal higienitas. Sekali saja restorannya kena inspeksi buruk, reputasinya bisa jatuh." Eriksen mengangguk dan segera mengatur rencana. Malam itu, Spice Steak masih ramai. Ingrid kembali datang. Kali ini duduk lebih lama. Ia memperhatikan Ardi yang sibuk di dapur terbuka. Tangannya cekatan memanggang daging, menaburkan bumbu, lalu menyajikan dengan penuh senyum. Dia benar-benar berbeda, batin Ingrid. Semakin lama ia mengenalnya, semakin sulit baginya menjalankan perintah ayah. Ardi sempat menghampirinya setelah melayani pelanggan lain. "Ingrid, kamu sering datang. Apa masakanku benar-benar cocok di lidahmu?" tanyanya dengan nada canggung. Ingrid tersenyum kecil. "Bukan cuma cocok, Ardi. Rasanya unik. Dan aku bisa lihat kamu masak dengan hati. Itu yang bikin berbeda." Ardi terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ia tidak menyadari bahwa Ingrid sebenarnya adalah putri musuh besarnya. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian buruk menimpa. Saat restoran sedang ramai,
Tiba-tiba dua petugas dinas kesehatan masuk. Mereka membawa berkas dan langsung melakukan inspeksi. "Kami mendapat laporan ada masalah higienitas di restoran ini," kata salah satu petugas dingin. Ardi kaget. "Laporan dari siapa? Restoran ini selalu bersih." Mereka tidak peduli. Petugas langsung memeriksa dapur, kulkas, bahkan tempat sampah. Saat itulah salah seorang petugas menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekantong daging basi di gudang penyimpanan. Ardi melotot. "Itu bukan milik kami. Kami tidak pernah simpan bahan basi." Tapi petugas tetap mencatat temuan itu. "Kami harus buat laporan. Restoran ini bisa ditutup sementara sampai ada hasil pemeriksaan lebih lanjut." Pelanggan yang melihat kejadian itu langsung berbisik-bisik. Beberapa keluar, meninggalkan makanan mereka. Reputasi Ardi kembali terguncang. Setelah petugas pergi, Ardi terduduk di dapur. Wajahnya penuh frustasi. Magnus ikut kesal. "Aku yakin ada yang sengaja menaruh daging basi itu di sini. Ini jelas sabotase." Ardi menggenggam kepalanya. "Tapi bagaimana caranya kita membuktikan?" Malam itu Ingrid datang lagi. Ia menemukan Ardi duduk sendirian. Wajahnya lesu. "Ada apa, Ardi?" tanyanya pelan. Ardi menatapnya dengan mata merah. "Restoranku hampir ditutup. Mereka bilang aku pakai bahan basi. Padahal aku tidak pernah lakukan itu. Semua hanya fitnah." Ingrid merasakan hatinya teriris. Ia tahu siapa dalang di balik semua ini. Ayahnya sendiri. Tapi ia tidak bisa langsung mengatakan. "Ingrid, apa menurutmu aku salah datang ke sini? Aku cuma ingin kerja jujur. Tapi sepertinya semua orang ingin aku gagal." Ingrid menggeleng. "Tidak, Ardi. Kamu tidak salah. Justru orang-orang yang iri itu salah. Jangan menyerah. Aku percaya kamu bisa bertahan." Ardi menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih. Aku butuh seseorang yang percaya padaku sekarang." Di dalam hatinya, Ingrid merasa semakin berat. Ia mulai jatuh hati, tapi ia tahu kebenaran pahit yang suatu saat pasti akan menghancurkan Ardi. Dirinya adalah putri dari pria yang berusaha menjatuhkan restoran itu. Sementara itu, Lars semakin senang mendengar kabar dari Eriksen. "Bagus. Kalau restoran itu ditutup, pelanggan akan kembali ke kita," katanya sambil meneguk anggur. Namun Ingrid diam-diam mulai curiga. Ia pulang dengan wajah muram. Di meja makan keluarga, ia memberanikan diri bertanya, "Ayah, kenapa kamu begitu benci pada restoran kecil itu?" Lars menatap putrinya tajam. "Karena dia imigran yang tidak tahu tempatnya. Mereka datang hanya untuk merusak tradisi kita. Aku tidak akan biarkan orang asing merusak apa yang sudah aku bangun puluhan tahun." Ingrid terdiam. Ia ingin berteriak bahwa ayahnya salah, tapi lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia tahu, ayahnya bukan hanya menjaga tradisi, tapi juga diliputi rasa iri dan takut tersaingi. Hari-hari berikutnya, Spiced Steak semakin sepi. Isu daging basi membuat banyak orang menjauh. Ardi mencoba memberi potongan harga, menawarkan menu baru, tapi hasilnya tidak banyak. Suatu malam, hanya ada 2 meja terisi. Setelah pelanggan pergi, Ardi duduk di dapur dengan wajah kosong. "Magnus, kalau ini terus, kita mungkin harus tutup," katanya pelan. Magnus menepuk mejanya. "Tidak, Ardi, kita bisa bangkit. Jangan biarkan mereka menang." Ardi menghela napas panjang. Ia ingin percaya, tapi beban begitu berat. Di luar, Ingrid berdiri lama menatap pintu restoran yang mulai redup. Ia tahu sebentar lagi rahasia besar akan terbongkar. Ia harus memilih, tetap jadi putri patuh yang membantu ayahnya, atau membela pria sederhana yang kini mulai mengisi hatinya. Dan pilihan itu akan menentukan arah hidup mereka semua. Malam itu restoran milik Ardi masih dipenuhi pelanggan. Meja-meja terisi penuh, dan para pelayan sibuk mengantarkan hidangan ke setiap sudut. Aroma steak yang dipadu dengan bumbu rendang memenuhi udara. Ardi berdiri di balik dapur terbuka. Matanya sesekali melirik ke ruang makan. Ia merasa bangga sekaligus terharu.
Semua kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun di balik ramaian itu, ada masalah besar yang sedang mengintai. Beberapa hari terakhir, suplai bahan makanan sering datang telat. Ada juga beberapa bumbu yang kualitasnya menurun, padahal biasanya selalu segar. Ardi sempat mengira itu hanya kebetulan, tapi malam itu masalah menjadi lebih jelas. Seorang pelanggan mendatangi kasir sambil membawa piring setengah penuh. "Ini dagingnya bau, tidak segar," kata pria parubaya itu dengan wajah kecewa. Pelayan berusaha menenangkan, tapi beberapa tamu lain ikut mendengar dan suasana mulai tidak enak. Ardi segera maju. "Saya minta maaf, Tuan. Mungkin ada kesalahan. Izinkan saya ganti menu Anda dengan yang baru, tanpa biaya." Pelanggan itu menghela napas panjang tapi akhirnya mengangguk. Meski masalah selesai di permukaan, hati Ardi gelisah. Ia tahu ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, Ardi pergi langsung ke pemasok daging langganannya. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pemilik pemasok, seorang pria botak dengan tubuh besar, tampak gugup ketika Ardi menanyakan soal kualitas bahan. "Maaf, Ardi, saya tidak bisa pasok daging ke kamu untuk sementara. Ada kontrak eksklusif dengan restoran lain," kata pria itu dengan suara pelan. "Restoran lain? Sejak kapan?" Ardi mengernyit. "Baru minggu lalu. Mereka bayar lebih mahal dan minta saya tidak melayani kamu lagi." Ardi langsung teringat pada Lars. Hanya satu restoran besar di kota itu yang punya kekuatan untuk memonopoli pemasok, restoran milik Lars. Dengan wajah kecewa, Ardi kembali ke restorannya. Ia harus mencari pemasok baru, meski harganya lebih mahal dan kualitasnya tidak selalu sama. Di saat Ardi sibuk memikirkan solusi, Ingrid datang. Ia membawa beberapa buku catatan dan menatap Ardi dengan khawatir. "Kamu terlihat lelah. Ada masalah?" tanyanya. Ardi menghela napas panjang. "Lars, aku yakin dia di balik semua ini. Dia sabotase pasokan bahan makananku." Ingrid terdiam. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ayahnya memang punya sifat licik dalam bisnis, tapi ia tidak menyangka ayahnya sampai menekan pemasok lain untuk menghancurkan usaha Ardi. "Kalau begitu, kita harus cari cara lain. Jangan biarkan dia menang," kata Ingrid mantap. Ardi menatap Ingrid. "Tapi kamu sadarkan, kalau kamu membantuku, berarti kamu melawan ayahmu sendiri." Ingrid menunduk. Ada perasaan rumit di wajahnya. Namun akhirnya ia berkata, "Aku tahu, tapi aku percaya sama kamu. Aku lihat sendiri bagaimana kamu kerja keras, jujur, dan tidak pernah main curang. Kamu tidak pantas diperlakukan begini." Ucapan itu membuat dada Ardi hangat, meski ia tahu konsekuensinya bisa besar. Beberapa hari kemudian, masalah makin parah. Media lokal tiba-tiba menurunkan berita buruk tentang restoran Ardi. Judul besar terpampang di halaman depan. "Restoran baru diduga gunakan bahan basi demi untung besar." Berita itu menyebar cepat. Pelanggan yang tadinya ramai mulai berkurang. Beberapa orang yang datang pun terlihat ragu. Bahkan ada yang memotret makanan hanya untuk mencari celah buruk. Ardi benar-benar terpukul. Ia duduk di kursi dapur dengan kepala tertunduk, sementara para pegawai melihatnya dengan wajah khawatir. "Apa kita tutup saja, Mas?" tanya salah satu koki asal Indonesia yang ikut bekerja di sana. Ardi menggeleng. "Tidak, kita tidak akan menyerah. Kita akan buktikan kalau berita itu bohong." Ingrid kemudian mengusulkan sesuatu. "Kita bisa buat acara terbuka. Undang warga untuk melihat langsung cara kita masak. Biar mereka lihat sendiri kalau semua bahan segar." Ardi menatap Ingrid. Matanya penuh semangat. "Ide bagus. Itu satu-satunya cara membersihkan nama kita." Hari acara tiba. Ardi menyiapkan dapur terbuka di halaman restoran. Ia memamerkan bahan-bahan yang segar, bahkan memperlihatkan pemasok baru yang lebih transparan. Orang-orang datang, termasuk wartawan, dan melihat langsung proses memasak. Ingrid sibuk membantu mengatur tamu dan memastikan semua berjalan lancar. Awalnya, suasana berjalan baik.
Banyak orang yang terkesan melihat bagaimana Ardi memadukan daging steak khas Norwegia dengan bumbu rendang. Mereka mencicipi dan mulai percaya lagi. Namun, di tengah acara, seorang pria misterius muncul. Ia menyusup ke dapur dan diam-diam menuangkan sesuatu ke salah satu panci sup. Untungnya Ingrid melihatnya. "Hei, apa yang kamu lakukan?" teriak Ingrid sambil menarik tangan pria itu. Keributan terjadi, dan tamu-tamu mulai panik. Ardi segera datang dan menahan pria itu. Setelah diperiksa, ternyata ia membawa cairan kimia yang berbahaya. Kalau saja berhasil dituangkan, reputasi Ardi akan hancur total, bahkan bisa mencelakakan nyawa orang. Polisi akhirnya dipanggil. Setelah diinterogasi, pria itu mengaku disuruh oleh seseorang. Meski ia tidak menyebut nama, semua orang tahu siapa dalangnya. Lars. Acara itu memang terganggu, tapi bukannya membuat restoran Ardi jatuh, justru sebaliknya. Warga semakin simpati. Mereka melihat sendiri ada pihak yang berusaha menjatuhkan Ardi dengan cara kotor. Namun bagi Ingrid, ini menjadi pukulan batin yang besar. Ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya sendiri sanggup melakukan hal sejauh itu. Malam itu, Ingrid duduk sendirian di bangku depan restoran, menahan air mata. Ardi mendekatinya. "Aku tahu ini berat buat kamu. Aku tidak akan memaksamu memilih di antara aku dan keluargamu." Ingrid menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak tahu. Ayahku sudah terlalu jauh. Kalau aku diam saja, berarti aku sama saja mendukungnya." Ardi menghela napas panjang. "Kalau begitu, mulai sekarang kita harus siap. Ini bukan cuma soal restoran lagi. Ini sudah jadi perang." Konflik kini semakin memanas. Ardi tahu pertarungan dengan Lars belum berakhir. Sementara itu, hubungan antara Ardi dan Ingrid semakin dalam, meski bayangan perlawanan dari keluarga Ingrid terus menghantui mereka. Malam itu, ketika restoran mulai sepi, Ardi menatap keluar jendela. Salju tipis mulai turun, menutupi jalan kota kecil di Norwegia itu. Di dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan mundur. Tidak hanya demi mimpinya, tapi juga demi cinta yang kini mulai tumbuh bersama Ingrid. Restoran Ardi mulai kembali ramai setelah kejadian sabotase itu. Warga sekitar yang sebelumnya ragu, kini justru memberikan dukungan. Banyak pelanggan datang bukan hanya karena makanan, tapi juga karena rasa simpati. Mereka kagum pada keberanian Ardi yang tidak menyerah meski ada pihak yang mencoba menjatuhkannya. Namun di balik semangat itu, Ardi menyadari masalah sebenarnya belum selesai. Lars masih menjadi bayangan gelap yang mengancam. Dan di sisi lain, hubungannya dengan Ingrid semakin dalam, membuat situasi semakin rumit. Malam itu, setelah restoran tutup, Ardi dan Ingrid duduk berdua di dapur. Hanya ada lampu kecil yang menyala. Ingrid menatap Ardi dengan serius. "Aku tahu ini mungkin gila, tapi aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku mencintaimu, Ardi." Ardi terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu perasaannya sama, tapi kata-kata itu membuat segalanya lebih nyata. "Aku juga, Ingrid. Dari awal aku kagum sama kamu. Tapi kamu sadarkan, kita sedang melawan ayahmu sendiri." Ingrid mengangguk. "Aku sadar, dan itu yang membuat aku takut. Tapi kalau aku harus memilih, aku akan pilih apa yang benar, bukan hanya apa yang keluarga inginkan." Ardi menggenggam tangan Ingrid erat-erat. Ada rasa hangat sekaligus ketakutan. Mereka berdua tahu, pilihan itu akan menimbulkan perang yang lebih besar. Sementara itu, Lars tidak tinggal diam. Ia merasa marah karena usaha sabotasenya gagal. Di ruang kantornya, ia melempar koran yang memuat berita simpati untuk restoran Ardi. "Anak brengsek itu sudah kelewatan," teriaknya. Seorang rekannya mencoba menenangkan. "Tenang, Lars. Kalau kita pakai cara kasar, semua orang justru akan simpati sama dia. Kita harus main lebih halus." Lars terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, kita akan main di area lain. Aku tahu cara membuatnya runtuh tanpa harus kotor di depan publik." Keesokan harinya,
Ardi mendapat surat panggilan dari otoritas pajak. Isinya menyebutkan ada dugaan pelanggaran laporan keuangan di restorannya. Ardi kaget. Ia tidak pernah main curang. Semua catatan sudah dibuat sesuai aturan. Apa ini kerjaan Lars lagi? Tanya salah satu pegawainya. Ardi hanya menghela napas berat. Aku rasa iya. Dia pasti punya koneksi orang dalam. Masalah itu membuat kepala Ardi pusing. Ia harus menyiapkan dokumen, menghadapi pemeriksaan, dan menjelaskan semua hal yang sebenarnya bersih. Tapi ia tahu, hal kecil seperti ini bisa membuat reputasi restorannya kembali goyah. Ingrid ikut membantu. Ia membawakan dokumen, menyiapkan catatan, bahkan menemani Ardi saat bertemu petugas. Di mata petugas, terlihat jelas ada upaya untuk mencari kesalahan, meski akhirnya mereka tidak menemukan pelanggaran besar. Namun tekanan itu sudah cukup membuat Ardi lelah. Malam itu, setelah semua selesai, ia duduk di kursi dengan wajah letih. Kadang aku merasa, mungkin lebih baik aku menyerah saja. Terlalu banyak yang harus kulawan di sini. Ingrid langsung menatapnya tajam. Jangan bilang begitu. Kamu sudah sejauh ini. Ardi, kamu punya mimpi, dan banyak orang yang percaya sama kamu. Kalau kamu menyerah, itu sama saja membiarkan ayahku menang. Ardi menunduk. Kata-kata Ingrid menamparnya. Ia tahu Ingrid benar, tapi rasa lelah itu nyata. Ia hanya seorang perantau, seorang TKI yang awalnya tidak punya apa-apa. Melawan orang kuat seperti Lars terasa mustahil. Di sisi lain, hubungan Ardi dan Ingrid mulai tercium oleh orang-orang sekitar. Beberapa pelanggan melihat kedekatan mereka dan mulai bergosip. Bahkan kabar itu akhirnya sampai ke telinga Lars. Ketika Lars mengetahui putrinya sendiri bersama Ardi, amarahnya meledak. Anakku sendiri berkhianat, teriaknya di rumah. Ingrid hanya diam. Ia sudah siap menghadapi pertanyaan itu. Ayah, aku tidak berkhianat. Aku hanya memilih untuk bersama orang yang aku percaya. Ardi bukan musuh. Ayah yang menjadikannya musuh. Tamparan keras mendarat di wajah Ingrid. Lars, yang biasanya hanya keras dalam bisnis, kali ini menunjukkan amarah pribadi. Kalau kau masih bersama dia, jangan pernah kembali ke rumah ini. Ingrid menahan air mata. Ia tahu konsekuensinya, tapi ia sudah memilih. Malam itu juga ia meninggalkan rumah dan pergi ke restoran Ardi. Ketika Ingrid datang dengan mata merah dan koper di tangannya, Ardi terkejut. Ingrid, apa yang terjadi? Ingrid mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Aku tidak punya rumah lagi. Ayahku sudah menolak aku. Jadi kalau kamu izinkan, aku ingin tinggal di sini. Ardi menatapnya dengan campuran perasaan. Ia tahu menerima Ingrid berarti menambah masalah baru, tapi ia tidak tega menolak. Ini rumahmu juga sekarang. Kamu tidak sendirian, Ingrid. Sejak malam itu, Ingrid benar-benar tinggal bersama Ardi. Mereka bekerja bersama di restoran, berbagi cerita, dan semakin dekat. Namun bayangan Lars makin besar. Ardi tahu, dengan keadaan seperti ini, Lars tidak akan tinggal diam. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengguncang. Restoran Ardi tiba-tiba mendapat inspeksi mendadak dari otoritas kesehatan. Mereka menemukan bukti kontaminasi di salah satu gudang bahan. Padahal Ardi yakin semua barang selalu dijaga bersih. Hasil inspeksi itu membuat restoran Ardi dipaksa tutup sementara. Berita cepat menyebar. Media lokal kembali menurunkan headline. Restoran skandal ditutup. Bahaya bagi kesehatan publik. Ardi terpukul. Semua kerja kerasnya kembali jatuh dalam sekejap. Para pegawai panik, pelanggan kecewa, dan reputasinya kembali hancur. Ini pasti ulah Lars. Ardi berteriak sambil mengepalkan tangan. Ingrid yang ada di sampingnya mencoba menenangkan. Tenang dulu, Ardi. Kita bisa cari buktinya. Kita bisa tunjukkan kalau ada yang sengaja menjebak kita. Tapi bagaimana caranya? Semua bukti bisa dimanipulasi. Ardi merasa seperti terjebak. Ia melawan seorang musuh yang bukan hanya kaya, tapi juga punya koneksi kuat.
Di saat terpuruk itu, hubungan Ardi dan Ingrid semakin diuji. Mereka sering bertengkar kecil karena tekanan. Ardi mudah marah, sementara Ingrid berusaha sabar. "Kalau kamu terus begini, kita tidak akan bisa melawan ayahku," kata Ingrid suatu malam. "Aku hanya manusia, Ingrid. Aku lelah, aku marah, aku merasa tidak berdaya. Kamu tidak mengerti bagaimana rasanya melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu." Ingrid menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku mengerti, Ardi. Justru karena itu aku di sini. Aku memilih ada di sisimu, meski itu berarti aku harus kehilangan keluargaku. Jangan sia-siakan pengorbananku." Ardi terdiam. Kata-kata Ingrid membuatnya tersadar. Ia mendekat, menggenggam tangan Ingrid, dan berkata pelan, "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud melukai perasaanmu. Aku hanya takut." Ingrid tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita hadapi ketakutan itu bersama-sama." Meski restoran ditutup sementara, Ardi tidak menyerah. Ia mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa ada sabotase. Ia berbicara dengan beberapa mantan pegawai Lars, mencoba menggali informasi. Beberapa dari mereka mulai membuka suara bahwa Lars memang sering melakukan praktik kotor untuk menjatuhkan kompetitor. Ardi tahu, itu bisa menjadi kunci. Namun ia juga sadar, melawan Lars secara terbuka bisa membuatnya semakin berbahaya. Malam itu, saat duduk berdua dengan Ingrid, Ardi berkata, "Aku sudah siap menghadapi apapun. Tapi kalau keadaan semakin buruk, kamu harus pergi. Aku tidak mau kamu terluka karena aku." Ingrid langsung menggeleng keras. "Tidak, aku sudah memilih. Ardi, aku akan tetap di sisimu, apapun yang terjadi." Hubungan mereka kini semakin kuat, tapi tekanan dari Lars semakin memuncak. Di tengah cinta yang tumbuh, ada badai besar yang siap menghancurkan mereka kapan saja. Dan Ardi tahu, babak berikutnya bukan lagi sekadar tentang restoran atau bisnis, tapi tentang hidup dan mati, antara mempertahankan cinta atau kehilangan segalanya. Restoran Ardi masih dalam kondisi tutup sementara. Papan besar bertuliskan, "Under Inspection," terpasang di depan pintu kaca. Setiap kali Ardi melewati papan itu, dadanya terasa sesak. Semua perjuangan seolah lenyap dalam sekejap. Namun di sisi lain, ia tidak bisa lagi mundur. Terlalu banyak orang yang mempercayainya, termasuk Ingrid yang sudah meninggalkan keluarganya demi bersamanya. Suatu sore, Ardi duduk bersama Ingrid di dapur kosong restoran. Keduanya memandang tumpukan berkas dan dokumen yang berserakan di meja. "Aku sudah dapat beberapa kesaksian dari mantan pegawai Lars," kata Ardi pelan. "Bagus. Kalau kita bisa kumpulkan bukti, kita bisa bawa ini ke pengadilan," jawab Ingrid dengan nada penuh keyakinan. Ardi menghela napas panjang. "Tapi Ingrid, kalau ini sampai terbuka, reputasi keluargamu juga ikut rusak. Namamu akan tercoreng." Ingrid menatapnya dalam-dalam. "Lebih baik namaku rusak daripada aku hidup dengan dia melihat ayahku menghancurkan orang lain. Aku sudah memilih jalanku, Ardi." Ardi menggenggam tangan Ingrid erat-erat. Ia tahu, apapun yang terjadi, Ingrid sudah berkorban terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, mereka membuat rencana. Ardi menemui seorang wartawan investigasi bernama Johan yang dikenal jujur dan tidak mudah dibeli. Johan setuju untuk mendengarkan cerita Ardi, tapi ia butuh bukti kuat sebelum bisa menurunkan berita. Malam itu, Ardi dan Ingrid menyelinap ke belakang restoran milik Lars. Dengan bantuan salah satu mantan pegawai Lars yang diam-diam membelot, mereka berhasil mendapatkan beberapa dokumen kontrak rahasia. Di dalamnya tertulis jelas tentang pembayaran kepada pihak pemasok untuk memonopoli bahan makanan, dan bahkan ada catatan tentang operasi khusus untuk menjatuhkan restoran Ardi. Ingrid memotret semua dokumen itu dengan ponselnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena sadar betul ia sedang melawan ayahnya sendiri. Ketika mereka hampir pergi, tiba-tiba terdengar suara keras. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Lars berdiri di pintu belakang dengan wajah marah. Matanya merah penuh amarah. Ardi langsung berdiri di depan Ingrid.
melindunginya. Kami sudah tahu semua, Lars. Semua sabotase, semua permainan kotormu. Cepat atau lambat semua orang akan tahu. Lars menatap keduanya dengan tatapan membunuh. Kau, Ardi, hanyalah seorang TKI miskin yang seharusnya tahu diri. Dan kau, Ingrid, kau adalah anakku. Bagaimana bisa kau berkhianat pada keluargamu sendiri demi orang asing ini? Ingrid menahan air mata. Suaranya bergetar tapi tegas. Ayah, justru karena aku anakmu, aku tidak bisa membiarkanmu terus menghancurkan orang lain. Aku mencintai dia, dan aku akan tetap di sisinya. Lars melangkah maju, wajahnya semakin gelap. Kalau begitu, mulai malam ini, kau bukan lagi anakku. Pertengkaran itu hampir berubah menjadi keributan fisik, tapi Ardi segera menarik Ingrid keluar sebelum keadaan semakin berbahaya. Mereka berlari menembus dinginnya malam Norwegia. Keesokan harinya, Johan mempublikasikan berita besar berdasarkan bukti yang diberikan Ardi dan Ingrid. Judulnya menghiasi halaman depan koran dan situs berita. Skandal restoran terbongkar. Pemilik ternama diduga lakukan sabotase terhadap kompetitor. Berita itu langsung meledak. Publik marah, pelanggan Lars kabur, dan otoritas mulai turun tangan. Restoran Lars dipaksa tutup untuk investigasi, sementara namanya tercoreng. Ardi tidak langsung merasa lega. Ia tahu pertarungan belum sepenuhnya selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa posisi mereka lebih kuat. Restoran miliknya mulai dipandang bersih. Bahkan warga sekitar mendesak agar pemerintah segera membuka kembali usahanya. Beberapa hari kemudian, izin restoran Ardi akhirnya dikembalikan. Malam pembukaan kembali pun diadakan. Restoran penuh sesak, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk memberikan dukungan moral. Ardi berdiri di tengah dapur. Matanya berkaca-kaca melihat semua orang bersorak. Terima kasih banyak," katanya pelan pada Ingrid yang berdiri di sampingnya. Ingrid tersenyum. "Kamu layak mendapatkannya. Kamu sudah berjuang, Ardi." Namun, di tengah sorak-sorai itu, ada rasa sedih yang menyelimuti Ingrid. Ia tahu ayahnya kini hancur, dan meski ia tidak menyesal telah membela Ardi, hatinya tetap terluka. Malam itu, setelah restoran tutup, Ingrid duduk sendirian di kursi kayu depan pintu. Ardi menghampirinya, lalu duduk di samping. "Kamu baik-baik saja?" tanya Ardi lembut. Ingrid menghela napas panjang. "Aku hanya sedih. Aku kehilangan keluargaku, Ardi." Ardi menatapnya dalam-dalam. "Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu punya aku. Dan aku janji, aku akan selalu ada buat kamu. Kita akan buat keluarga baru, bersama." Ingrid menoleh. Air matanya jatuh. Tapi kali ini ia tersenyum. "Aku percaya sama kamu." Waktu berjalan. Restoran Ardi semakin sukses. Konsep makanan barat dengan bumbu Nusantara semakin populer, bahkan menarik perhatian turis dari kota lain. Ardi mulai dikenal sebagai koki yang membawa identitas Indonesia ke panggung internasional. Meski begitu, ia tidak pernah lupa bagaimana semua ini terjadi. Semua kesuksesan itu lahir dari penderitaan, pengkhianatan, dan juga cinta yang diperjuangkan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam musim semi yang tenang, Ardi mengajak Ingrid berjalan di tepi danau dekat kota. Udara dingin bercampur dengan aroma bunga. "Ingrid," kata Ardi dengan suara pelan, "aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Kita kehilangan, kita berjuang, tapi kita juga menemukan sesuatu yang lebih berharga. Aku tidak punya harta banyak, tapi aku punya cinta untukmu." Ardi berlutut, mengeluarkan cincin sederhana. "Maukah kamu menikah denganku?" Ingrid menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras. "Ya, Ardi ya." Ia langsung memeluk Ardi erat-erat. Dalam pelukan itu, semua rasa sakit, semua luka masa lalu, seolah larut dan diganti dengan harapan baru. Kisah mereka mungkin dimulai dengan dendam dan iri hati, tapi berakhir dengan kemenangan cinta. Ardi bukan lagi hanya seorang TKI miskin,
Tapi seorang pria yang berhasil membuktikan bahwa kerja keras, keberanian, dan cinta bisa mengalahkan kekuasaan sebesar apapun. Dan Ingrid, meski kehilangan ayahnya, menemukan keluarga baru dalam diri Ardi. Bersama, mereka menatap masa depan, siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, di tepi danau yang sunyi, hanya ada satu hal yang pasti. Cinta mereka tidak lagi bisa digoyahkan oleh siapapun.